Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dialistari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Beras bagi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Pangan. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode dan penulisan ilmiah Ya, langsung saja ke pembahasan. Di sini, beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisahkan dari sekam. Sebagaimana bulir seleria lain, bagian terbesar beras didominasikan oleh pati, serta mengandung vitamin, mineral, protein, dan air. Sedangkan pada pangan, komoditas pangan merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan manusia. Peranan penting bahan pangan tersebut menjadi dasar untuk perkembangan dunia usaha yang berkaitan dengan komoditas pangan dan bahan olahan dari setiap bahan pangan yang ada. Pada era globalisasi seperti sekarang, terjadi perubahan preferensi konsumen dari komoditas ke produk. Perubahan tingkat pendapatan dan pendidikan mendorong preferensi konsumen terhadap produk pangan yang akan dibeli. Oleh karena itu, perlunya diketahui atribut mutu beras yang menjadi preferensi konsumen. Beras merah. Beras merah biasanya dikonsumsi dalam bentuk beras pecah kulit untuk mempertahankan nilai gizi dan fungsionalnya. Selama proses pasca panen hingga penyimpanan, beras mengalami perubahan mutu fisik, kimiawi, biologis maupun mutu sensoris. Perubahan mutu beras dapat terjadi akibat adanya reaksi enzimatik yang melibatkan protein, pati, dan lipid. Mutu beras selama penyimpanan penting untuk diketahui karena berhubungan dengan penerimaan oleh konsumen dan juga nilai jualnya. Mutu beras dapat dilihat dari tanak dan mutu rasa, dipengaruhi oleh kandungan amilosa, suhu gelatinasi, dan konsistensi gel. Dan adapun kebutuhan beras di Indonesia sangat meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mayoritas mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Kualitas beras dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mutu fisik, mutu tanak atau cooking quality, dan mutu rasa, eating quality. Mutu tanak dan mutu rasa dipengaruhi oleh kandungan amilosa, suhu gelatinisasi, dan konsistensi gel. Mutu rasa berbeda dengan aspek mutu lainnya. Mutu fisik dan mutu tanak dinilai secara objektif menggunakan instrumen, sedangkan mutu rasa ditentukan secara objektif dan subjektif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kandungan gizi beras, untuk mengevaluasi mutu sensoris varietas beras merah pecah kulit selama penyimpanan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kadar air yang terdapat di dalam beras.
Beras merupakan hasil olahan dari padi. Beras merupakan makanan pokok bagi warga Indonesia. Rantai pasokan beras merupakan suatu konsep yang memiliki sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran informasi, serta aliran keuangan dalam proses distribusi beras. Beras merupakan salah satu produk pertanian yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Dan padi merupakan bahan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu sekitar 95% mengonsumsi beras. Tingginya kebutuhan beras disebabkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok yang belum dapat digantikan keberadaannya. Beras menjadi komoditas pangan yang paling pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan mutu beras, beras merupakan kebutuhan pangan utama masyarakat Indonesia. Saat ini kualitas beras menjadi hal yang paling penting bagi konsumen. Hasil survei penerimaan konsumen terhadap mutu beras pada penduduk menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat preferensi konsumen. Semakin tingginya tingkat preferensi konsumen terhadap mutu beras. Mutu beras selama penyimpanan. Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisahkan dari sekam, yang sebagaimana bulir serealia lain. Bagian terbesar beras didominasikan oleh pati, serta mengandung vitamin, mineral, protein, dan air. Beras terdiri dari berbagai macam varietas, dan semua varietas ini agar menjadi beras yang dapat dikonsumsi tentunya harus melalui penggilingan. Teknologi penggilingan padi dapat dilakukan secara bertahap, yaitu sistem penggilingan proses gabah menjadi beras pecah kulit hingga beras soso. Salah satunya penyebab tingginya presentasi beras pecah kulit hingga beras soso. Salah satunya penyebab tingginya presentasi beras patah ialah saat penggilingan dan penyosohan di RMU yang umumnya belum menerapkan sistem jaminan mutu. Bahkan sebagian besar belum mengetahui standar mutu beras, sehingga beras yang dihasilkan bermutu rendah. Adapun metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan pada deskripsi data dari pelaksanaan program yang dijadikan penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Yang kedua, waktu dan tempat. Pengumpulan data mengenai analisis mutu beras dan penerapan sistem jaminan mutu beras di PT Surya Jaya Pabrik Beras dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2021 yang terletak di Kecamatan Alas. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Data adalah sekumpulan informasi dalam pengertian bisnis. Data merupakan sekumpulan informasi dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengajuan permintaan data sekunder kepada pihak perum bulog PT Surya Jaya. Pengumpulan data dilakukan dengan pengajuan permintaan data sekunder dengan metode yang dilakukan adalah wawancara, observasi lapangan, dan pengambilan contoh gabah atau beras. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga hasil presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.